Saya Abdul Aziz dari Stai Padi. Oke. Mau tanya Pak Kiai, mohon pandangan Pak Kiai saya mengenai Al-Halat dan Siti Jenar, baik dari perspektif tasawuf maupun fikih. Apakah mereka berdua itu tergolong kafir atau mukmin sejati? Matur. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan penanya yang kedua. Oke, silakan berdiri ya, biar kelihatan. Berdiri kalau biar kelihatan. Bismillah. Saya Ahmad Faizul Albab, santri Mahat Ali Masalakul Huda, akan menanyakan satu hal. Kalau kita boleh menyederhanakan buah atau samroh dari peninggalan Kiai Mutamakin, Kiai Haji Ahmad Mutamakin, itu pesantren. Sedangkan pesantren di Kajen sendiri, terhitung 50 pesantren. Itu artinya Kajen itu multikultural, multireligius. Kalau kita hubungkan dengan tema kita, yaitu reimajinasi pesantren di era modern atau kontemporer, apakah setiap pesantren itu memiliki imajinasi sendiri untuk menjawab tantangan di kita, yaitu tantangan modern dan kontemporer? Misalnya di pondok kami setiap malam Selasa itu baca Rotibul Haddad. Di pondok lain mungkin ada suluk tersendiri. Nah, apakah multikultural tersebut dan multireligius itu masih memiliki sanad yang sama ke hadapan Syekh Ahmad Mutamakin? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada lagi berarti ya. Jadi perempuan apakah ada? Dalam? Ada lagi? Monggo silakan. Nggak kelihatan dari sini. Monggo. Satu lagi perempuan kalau ada. Biar gender balance. Tidak ada ya? Udah kita tutup ya. Ada dua pertanyaan Kiai. Yang penanya pertama bertanya tentang posisi atau status Al-Halat dan Siti Jenar dari perspektif Islam, apakah dari tasawufnya dan fikihnya, apakah beliau itu sufi yang benar atau muslim yang benar atau sufi dan fikih yang bermasalah begitu, atau non muslim tadi itu. Kemudian penanya kedua dari Faizul Akbar, bagaimana apakah memang pesantren itu mempunyai imajinasi sendiri-sendiri terkait cara mereka menghubungkan dengan Mbah Mutamakin dan menghubungkan sanad mereka kepada Mbah Mutamakin. Monggo Kiai. Al-Imam Al-Ghazali lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya hanya 55 tahun, tua kula 73. Jadi ono sing umurnya panjang tapi sempit, orang yang pendek tapi jembar. Ya kalau lumayan suara gue mau nyoblos Muhaimin lah, lumayan sekarang. Imam Ghazali putranya kiai kecil, kiai Deso. Adanya namanya Ahmad, dia namanya Muhammad. Setelah bapaknya sakit, wasiat kepada sahabatnya bapaknya namanya Syekh Ahmad bin Ismail. Ismail, ini anak dua ini tolong kamu pelihara, saya titip, dan ini ada uang sedikit untuk biayai anak dua ini. Ya, beliau wafat, bapaknya wafat, dipelihara oleh Syekh Ahmad Ismail. Uang habis, biayanya habis sudah. Akhirnya Ismail menasihati, kamu berdua masuk ke madrasah Al-Nidhamiyah. Di sana gratis, makan, minum apa gratis. Mudah-mudahan kajian gratis, mudah-mudahan. Jadi di sana ada makan, ada tempat tidur, ada makan. Masuk madrasah Nidhamiyah.
Waktu itu direkturnya atau rektornya Imam Abdul Malik Al-Haramain. Nah, kata beliau pun gitu, talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Pertama kali aku golek ilmu, pertama kali saya cari ilmu tidak karena Allah, tapi ilmu itu sendiri tidak mau kalau tidak karena Allah. Talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Jadi pertama kali anak masih remaja silakan, nggak usah lillah, nggak usah penting lulus teladan cum laude, nggak apa-apa, jangan kalah gitu dulu. Udah tua lah baru lillahi ta'ala. Nah, Imam Ghazali masih jadi murid sudah sering berdebat dan mengungkuli Imam Haramain. Imam Haramain sampai tersinggung. Saya mengatakan begini, kamu nggak sabar nunggu saya mati dulu. Hanya kamu jangan terkenal dulu deh. Selama saya masih hidup kamu jangan terkenal dulu, kata Haramain. Apa kamu nggak sabar nunggu saya mati? Sampai segitu. Saking terkenalnya Imam Ghazali, masih mahasiswa itu ngalahin rektornya. Ringkas cerita, Imam Haramain wafat, Imam Ghazali mengganti Imam Haramain. Ngajar semua ilmu kalam, usul fikihnya nulis Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 2 jilid, Al-Basit 4 jilid. Usul fikih, Mahakin Nadhar, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, usul fikih, ilmu kalam, maqasid, Al-Iqtisad fi i'tiqad, dijawab fi ilmu kalam, sampai filsafat, akhlak dan sebagainya. Kemudian filsafat, maqasidul falasifah dan tahaffutul falasifah. Terakhir tasawuf. Pertama dimulai dengan al-Muqid min ad-Dhalal, ujungnya Ihya Ulumuddin. Begini. Ketika beliau jadi rektor, kan Gusulasin rektor ya, rektor. Saya jadi rektor kata Ghazali. Yang saya kerjakan ini mendekatkan saya kepada Allah apa enggak? Jadi saya sehari-hari ini, amal saya ini sehari-hari mendekatkan, mendorong saya dekat pada Allah apa tidak? Tidak, ternyata. Pagi-pagi sarapan, berangkat kantor, ngurus mahasiswa, tanda tangan, terima wali murid. Ya ada amplopnya dikit-dikit, nggak apa-apa, halal, barokah. Terus segala itu imam sholat zuhur, ngajar, zuhur, masalah zuhur, sama makan siang, istirahat, asar, tamu lagi, maghrib, mimpin tahlil, isya. Tiap hari begitu terus, rutin. Semakin mendekatkan diri pada Allah apa enggak itu amal ente ini? Tiap hari rutin. Ceramah, sana, ceramah sini. Masya Allah. Pulang, ngajar, tanda tangan mahasiswa. Ternyata kan Ghazali, saya ini hampir masuk jurang neraka. Saya ini sekarang berada di bibirnya neraka. Ala syafa jurfin jahannam. Saya sudah di bibirnya jahannam saya ini. Akhirnya, itu baru 2 tahun jadi rektor. Dan rektor dulu bukan kayak sekarang rektor banyak sekali. Dulu jarang rektor. Akhirnya permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri, namanya Khalifah Al-Abbasi. Khalifah permisi, saya mau pergi haji. Wah, kalau bilang mau mengembara nggak boleh. Dia pergi haji nggak bisa dilarang mau pergi haji kok. Betul haji betul. Tapi bukan hanya haji, sampai ke Mesir. Ya haji ya. Sampai ke Mesir, ke Palestina, berakhir di Damaskus. Di Damaskus menyendiri khalwat uzlah di menara Masjid Amawi. Di Damaskus, di menaranya nggak ketemu orang kecuali kalau jamaah turun, setelah jamaah kalau setelah itu naik lagi 4 bulan. Setelah itu beliau dari sana, ternyata ilmu semuanya itu kulit kacang goreng semua itu. Ilmu apa saja semua itu nggak ada manfaatnya. Ilmu nahwu ilmu alat nggak ada artinya. Nahwu sorof. Ilmu apa? Ilmu fikih ilmu helah itu. Besok mau datang haul, sekarang saya potong kambingnya 1, nggak jadi zakat, ya nggak? Atau mau nikah di helah juga bisa nikah di helah. Imam Malik tanpa wali, Imam Hanafi tanpa saksi. Nah, ambil dua-duanya, enak itu malah berdua. Imam Malik kita ikutin, Imam Hanafi kita ikutin, sehingga tanpa wali tanpa saksi. Ilmu fikih itu halal fikih. Saya punya uang 100 juta setahun, wajib zakat kan ya? Saya pakai belanja 25 juta, nggak wajib zakat sudah. Fikih ini. Itu kata Ghazali, fikih itu ilmu tipu, itu ilmu halah, ilmu tipu-tipuan. Filsafat apalagi tahafut filsafat itu.
Kenapa? Kalau filsafat suka bohong, pasti salah. Contoh. Seseorang tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali kalau melewati 50% dulu. Kita tidak akan menghabiskan air 100% kecuali melalui 50% dulu. Oke. Sekarang ada berkecot dulu. Sudah jalan 1 meter, kita nggak akan bisa ngejar. Kenapa? Begitu saya lari 50%, berkecot sudah berangkat lagi, sudah 2 cm. Kita kejar lagi, berkecot sudah berangkat lagi. Kita 50%, berkecotnya berangkat terus. Menurut akal loh. Kenyataan buatan kan? Kenyataan buatan. Berkecot kalau sudah salah kita kejar bisa. Tapi akal, kalau berkecot sudah duluan jalan 1 meter, kita nggak bisa mengejar. Kenapa? Karena kita tidak bisa melangkah kecuali 50% dulu. 100% dulu harus melewati 50 dulu. Jadi begitu saya lari 50%, berkecot sudah bergeser 2 cm misalkan. Kita kejar lagi 50% dulu. Belum digeser lagi sampai kiamat nggak akan terkejar itu. Menurut di sini salahnya akal katanya. Kata Ghazali antara ini dalam kitab Tafsir Falasifah. Tapi menyalahkan gitu nulis falsafat dulu. Maqasidul falasifah. Ini loh tujuan filsafat saya ngerti, tapi ini salah. Filsafat itu kafir 3 hal. 1, ilmu Allah al-kulli. Allah hanya tahu yang kulli, juz'i nggak tahu. Kalau ada kayu kering mendekati api kebakar, tapi Allah nggak tahu sekarang ada kebakaran. Kalau ada kertas kena api ya kebakar, tapi Allah nggak tahu sekarang ada orang rokok nggak tahu itu. Itu namanya ilmu juz'i. Kenapa? Karena juz'i itu terikat dengan waktu. Tadinya ada, sekarang ada kan. Tadinya rumah ini nggak kebakar, sekarang kebakar. Jadi Allah berubah ilmunya dong. Tadinya Allah tahu ini rumah nggak kebakar, sekarang rumahnya kebakar. Tahu Allah rumah kebakar, berarti ilmunya Allah berubah. Ilmu Allah itu kulli. Dia tahunya cuma kalau ada api mendekati kayu ya kebakar. Tapi hari ini rumahnya si fulan kebakar nggak tahu Allah. Paham kan? Itu. Yang kedua, al-ba'tsur ruhani. Nanti bahas di kuburan itu ba'ts ruhani. Bukan fisik, yang ba'ts ruhani. Kenapa? Kalau hidup di akhirat nanti abadal abidin, kata di surga abadal abidin, berarti bukan materi. Karena tabiatnya materi, tabiatnya fisik, tabiatnya barang pasti ada akhirnya. Tabiatnya nature. Aslinya barang ini pasti akan berakhir. Kalau dibilang selamanya berarti bukan materi, berarti non materi, imateri berarti. Paham betul? Itu kata Ghazali, filsuf menjadi kafir kalau mengatakan demikian. Walhasil Imam Ghazali menjadi filsafat dan menentangnya. Dari kata Ghazali, semua ilmu tidak ada artinya kecuali ilmu tasawuf. Lain, bukan ilmu maqal tapi ilmu hal. Maka beliau mulai nulis kitab Ihya Ulumuddin. Ihya dibagi dua, separuh syariat, separuh kedua bagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Separuh syariat dulu, yang separuh yang terakhir rubu'ul muhlikat dulu. Penyakit manusia yang akan menjerumuskan kita semua. Pertama kali takabur. Waduh, saya tiap hari dosa. Dosa saya bukan mateni uang, tutu zina, bukan ingin marah, bukan. Setiap hari takabur, sum'ah, ben terkenal, ujub, membanggakan dirinya, riya, ben dipuji orang. Takabur, merasa super paling hebat. Tiap hari saya seperti itu. Cukup panjenengan. Banyak orang-orang yang baik-baik lah, insyaallah. Tiap hari hasud, dengki. Tiap hari dendam, ghil. Tiap hari suudzon pada orang. Itu muhlikat. Orang ya, malah ada salah ilmu juga sampai Syalohi ya. Orang yang suudzon itu dia mendapatkan penyakit jiwa. Akan kena apa namanya kata anak saya. Orang yang punya suudzon, selalu suudzon, menjadi badannya nggak sehat, badannya nggak sehat, umurnya pendek nanti. Orang suudzon itu walhasil muhlikat. Nah gimana cara menghilangkannya? Munjiat separuh terakhir yang menyelamatkan kita semua, yaitu ada maqamat di situ. Ada 7 ya Imam Ghazali. Nah, kalau satu kota jalan 40.
makom itu. Makanya Joko Tingkir jajaran dengan 40 bajul, maksudnya 40 makom itu. Walhasil pertama kali harus taubat. Taubat pun ada 3 krit. Taubatul awam minaz dzunub wal ma'asi. Kita ini taubatnya dari maksiat ini kita ini. Taubatul ulama minal ghaflah wan nisyan. Coba hari ini kita ini lali pada Allah berapa kali atau berapa menit, berapa persen? Sehari ini saya orang eling kalau Allah berapa jam kalau dikumpulkan hari ini. Perlu ditobati itu. Perlu ditobati itu. Taubatul ulama tapi ya pengurus PBNU lah. Yang ketiga, taubatnya khawas anis syu'ur bil wujud. Merasa ada itu dosa. Merasa ada itu dosa. Paham betul? Nih makanya ini penting. Diingat-ingat dari bawa pulang ya. Kita sekarang tahlil Abdul fa'alnahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Macam hayyum mawjud. Awas, hati-hati. Mawjudnya artinya apa itu? Hayyum mawjud. Apa artinya mawjud itu? Diwujudkan itu? Salah. Mawjudin ay masy'urun biwujudih. Ingat. Jadi kami tahlil la ilaha illallah hayyum mawjud. Mawjud artinya apa? Masy'urun biwujudih. Dirasakan adanya dengan syu'ur. Bukan diwujudkan, nanti ada kaitan dengan halat nanti sebentar. Nah, kemudian setelah taubat beres, kalau sudah taubatnya beres akan lahir sendiri, muncul sendiri waro, wirai, apik, selektif. Kalau nggak halal betul nggak ambil, kalau ragu-ragu nggak ambil, kalau halal baru ambil. Itu nanti muncul sendiri. Itu tandanya taubatnya wis selesai. Tandanya orang bertaubatnya sudah selesai, timbul waro. Tandanya orang sudah waro, timbul zuhud. Betul. Kadang anda ditanya, piye makom taubat selesai? Ya tandanya kalau orang sudah taubatnya selesai, makom taubat sekeliwat, berarti namanya waro, berarti wis taubatnya selesai. Kalau orang selektif, aktif, pilih-pilih, nggak halal betul diambil, yang nggak halal nggak, syubhat nggak, apalagi haram apalagi. Kalau saya cari yang haram itu susah, apa? Kalau kita cari haram itu susah. Yang syubhat nggak mau, itu sudah waro namanya. Nanti akan timbul zuhud, asketis. Meremehkan dunia, bukan berarti nggak boleh kaya, tapi tidak masuk ke dalam hati sama sekali. Imam Abil Hasan Syadzili itu salah satu wali kutub, gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syu'aib Abu Maddan Al-Ghauth. Itu Abil Hasan Syadzili kaya, rumahnya bagus, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, pembantunya 16 pembantunya, khodimnya itu. Terus apa? Setiap hari pakainya ganti, mahal. Jasnya Waldormil, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 13 juta. Sepatunya Hermes, 11 juta. Masya Allah. Kelambinnya Cartier, 70 juta. Nah, tasnya Gucci, 75 juta lah. Ada yang tanya, Syekh, antum ini wali kutub, wali. Nah, terus penjadian kok mentereng keren gitu, nggak nyemprul, nggak kayak yang lain-lain. Libasi yaqul ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku sing mewah iki, keren iki, mau iso ngomong pakaianku. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang kata menyedihkan, ngenesakan, mesake, itu hanya pakaian, artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Proposal, Masya Allah. Menghadap bupati komunikasi dulu itu belum tuh diterima. Nggak proposal itu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, mana ya Jibril, siapa Jibril? Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal, bakal ditanya kuburan. Jadi NU kita ini rata-rata bangun dari kuburan nggak ada dagingnya mukanya nanti. Walhasil Imam Ghazali telah memberikan cara bagaimana menggapai makom. Nah, ketika makom 3 itu, 3 adalah taubat, wara', zuhud, maka disitulah takhalli, proses cleaning, pembersihan diri.
seringnya mendapat kondisi kondisional ya, sekonyong-konyong, ada rasa khauf, tapi kadang-kadang ada rasa roja. Kadang-kadang dengan Allah takut, kadang-kadang optimis. Caranya piye? Ini. Kalau melihat kelakuan kita sudah kelewat, roja. Kalau ke depan mulai besok, khauf yang dipakai, itu caranya. Kalau sudah kelewat, insya Allah Gusti Allah ngapura dosaku. Kelewat bagaimana? Tapi saya ngerti saya takut pada Allah. Tuh, kita menerapkan antara bainal khauf war roja. Itu namanya, tidak boleh khauf sekali, nggak boleh sama Allah takut banget. Allah galak banget apa? Si galak ente bukan Allah malah. Atau Allah trader membiarkan, ya juga tidak. Maka roja untuk yang sudah lewat, khauf untuk yang ke depan. Setelah 3 selesai, maka akan dimasuki fase tahalli. Apa? Sabar. Dilalak kalau dari zuhud itu sabar. Kalau orang sabar berarti zuhudnya sudah selesai. Sabar itu bukan kalah. Sabar itu bukan lemah. Sabar itu adalah min ribatil mu'min. Ya alladzina amanu isbiru wasabir warabitu. Ribatil mu'minin as-sabr. Jadi ketika perang gak pernah mundur, berjuang gak pernah mundur, nahi mungkar gak pernah berhenti, itu sabar jenenge. Itu sabar, katanya kekalahan, masya Allah sabar. Sabar tuh berani, itu namanya sabar namanya. Paham betul? Sabar kalau kan jenengan kalahan enggak. Sabar tuh min ribatil mu'minin. Kalau dari masbur wasabir warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu perang gak mundur, itu namanya sabar. Bersaing gak pernah mundur, gak pernah takut, namanya sabar. Dengan siapapun gak minder, namanya sabar. Itu dibentak dan ramil minder. Kalau udah sabar pun nanti beberapa grade ya, beberapa tingkatan. Nanti naik lagi menjadi apa? Tawakal. Tawakal menjadi apa? Ridho, syukur. Walhasil baca ikhlas. Itu namanya sudah tahalli. Apa tadi proses dressing gitu ya. Nah, itu namanya di situ kadang-kadang punya hal dapatkan kondisi kondisional, sekonyong-konyong, tidak cari, kadang-kadang bako, kadang-kadang fana. Imam Ghazali di kitab Ihya menerangkan tauhid ada 4 grade. Tauhidnya orang, zikirnya orang munafik, kita ini la ilaha illallah. Ayo hati zikir. Ayo hati zikir enggak hatinya? Ayo kita tahlilannya sudah tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo hatinya gimana hatinya? Zikir enggak hatinya? Mulutnya dan hatinya ke mall, ke proposal. Itu zikir munafiqin. Man qala illallah wa qalbuhu ghafil. Man qala la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil, munafik. Kayak to'ai zikir padahal enggak, kan begitu. Kayak to'ai zikir la ilaha illallah padahal hatinya tidak, munafik. Yang kedua, orang yang zikir dengan mengikuti maknanya, itu zikir ulama, biasalah dengan Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga, lisannya, mulutnya la ilaha illallah, hatinya yang banyak ini, yang kasrah ini hakikatnya satu. Itu zikirnya ulama khawas. Yang khawas la ilaha la wujuda illallah. Ini nanti hampir sama dengan halat, nanti ketemu dengan halat. Gini, sudah sering saya sampaikan di padahal ada domir, pronoun, kata ganti 3 ya. Ana, huwa, anta. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Ahmad, ana Hasan, silahkan. Anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, dia Said, dia Khalid, silakan. Tapi nanti mati semua. Tinggal anak satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku yang lain udah enggak ada, udah mati. Aku yang lain. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Said mati udah. Tinggal aku Allah. Maka Khalid mengatakan, Anallah, yang sebenar-benarnya ana itu Allah. Kita ini pinjam, majaz. Aku Said, pinjam itu. Siapa tahu nanti sore udah indah Indonesia on. Paham betul? Begitulah anta Ahmad, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Fatimah, anta Maryam.
Kalau sudah mati semua, tinggal anta satu. La ilaha illa anta subhanahu inni kuntu minadh dhalimin. Begitu pula huwa, mati semua, tinggal la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ana, anta, huwa di sini maknanya Allah. Maka yang wujud hanyalah zikir yang paling utama, la ilaha illallah, ay la wujuda illallah. Paham boten? Dah? Dua-duanya, maksudnya gini, mencari pondok pesantren yang ideal belum ada, yang ideal itu belum ada, belum ketemu. Seminar berkali-kali, diskusi berkali-kali, tapi belum sih ini seperti apa tuh ya, seperti apa sih yang ideal ya. Tapi kalau yang ada kita syukuri, alhamdulillah, bagaimanapun outputnya bisa kita banggakan. Basahal keluaran Lirboyo, Basahal Lirboyo, Kusmus Lirboyo, dan lainnya lah, alhamdulillah. Baik Bendo, Kiai Sahal Bendo, tuh sudah jelas tuh, faktanya ada, outputnya ada. Tapi kalau ditanya apa keberhasilannya Kiai Sahal bisa jadi seperti itu, metodenya apa? Nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Buktinya, buktinya santri Bendo yang lain nggak ada. Saya Lirboyo nih, saya Lirboyo, Kiai Maimun Lirboyo, loh saya nggak kayak seperti Kiai Maimun ayo. Berarti bukan metode di situ, bukan metode. Apa namanya? Aksidensial jadi, aksidensial. Bukan metode Lirboyo maka menghasilkan Mbah Mun. Metode Lirboyo menghasilkan Mbah Mun, menghasilkan siapa lagi? Yang Lirboyo, siapa lagi? Kiai besar. Tubuh Ireng menghasilkan Kiai Abbas Buntat, menghasilkan Kiai Bisri Samsuri, menghasilkan Kiai Satorya Jawinangun, Kiai Abbas Buntat. Bukan metodenya. Apa ya? Dilalah. Buktinya metode itu tidak semua tubuh hebat, kalau tubuh Ireng enggak. Paham betul? Jadi bicara konsep metode pesantren yang ideal, saya belum menemukan. Belum ketemu sampai sekarang. Supaya kira-kira alumninya sama lah ya, kalau kurang lebih itu sama lah, kalau lebihnya sama ya. Sekarang kan enggak kan? Keluar Lirboyo, saya keluar Lirboyo, Kiai Maimun, waduh banget sih bu. Jiratnya Kiai Maimun bisa segitu itu bukan karena metode, bukan. Paham betul? Bukan karena metode. Oh, nah, tapi bagaimanapun yang kita inginkan pesantren adalah pertama, di situ ada manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer knowledge. Ayo kita dalami ilmu di situ, gak sembarangan. Alhamdulillah di kajian ada Mad Ali usul fikih, tuh hebat tuh, saya respect betul tuh. Kayak Gus Baha harus selalu diundang sini, Pak Agil Munawar harus selalu diundang ke Mad Ali usul fikih. Pak Agil Munawar, Gus Baha, nah hebat, paham betul, rasikh, fahim, bukan hanya KW bukan. Itu usul fikih itu pertama kali harus kita pahami. Itu usul fikih itu ditulis oleh Imam Syafi'i pertama, merupakan surat balasan menjawab pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro Anah Transoksania, Afghanistan sekitarnya lah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat pada Imam Syafi'i, dibuka, Syekh saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ayo naktub arisalah, ayo tulis surat. Imam Syafi'i dikte, Rabi' nulis, jadilah arisalah 300 halaman. Itulah suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Nah di sini kadang-kadang tumpang tindih, kiai juga kadang-kadang tumpang tindih antara usul fiqh dengan qawaid fikih. Ya sering kepleset atau nggak sadar. Beda. Kalau usul fiqh membahas tentang ayat Quran, mutlaqah, muqayyadah, muhkamah, mutasyabihah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Hadis mutawatir, bukan sahih atau hasan, bukan, lain-lain. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad, qat'iyul wurud, qat'i dilalah, qat'iyul wurud, dhanni dilalah, dhanni wurud, dhanni dilalah. Setelah itu baru bayan akli, ijma' sukuti dan ijma' qauli. Yang keempat
Akal individu, kias ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Itu pembahasannya usul fikih. Kalau kaidah fikih ya, kaidah itu mengikat sesuatu yang berserakan diikat jadi satu, namanya kaidah, namanya misalnya la darar wa dirar, ad-dararatul tudhi mahdurat, bahasa itulah. Itu mengikat, meringkas sesuatu yang berserakan, furu yang berserakan menjadi satu ikatan, namanya kaidah fikih. Kadang-kadang kiai deso, bukan kiai kajen, bukan kiai deso, kadang-kadang semeraut antaranya kaidah fikih dan usul. Seperti semerautnya antara tasawuf dan akhlak tadi, sama itu, hampir sama. Banyak kiai salah di situ, keliru di situ. Walhasil, itulah usul fikih yang pertama kali Imam Syafi'i, dan nanti diperkuat oleh beberapa kitab yang lain, Haramain dan Ghazali. Alhamdulillah kajian punya ma'had ali takhusus usulul fiqh. Saya usul, Gus Baha harus ngajar di sini, dan Pak Agil Munawar harus ngajar di sini. Nah, kemudian itu mana ta'lim. Belum lagi maqalatil asyarah. Penting maqalatil asyarah tuh, ya Allah. Kitab Jazaidun kecil dulu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, namanya kitab Ja'a Zaidun. Saya ngaji, Ustaz dari Boyo, tapi Ustaznya nggak paham. Ustaznya ngaji nggak paham, apalagi saya yang ngajinya, Ustaznya nggak paham. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku al tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong biyadi sayfun tangannya kel golok lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok faltawa moko dadi bengkok apa golok. Ayo paham? Itu makulatil asyarah. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, fakta reaksi. Apa kanggone? Kanggo milik ketua NU, ketua NU cabang Pati. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Apa sekarang posisinya? Bagaimana hubungannya dengan orang lain? Apa dia punya kekuatan apa, kemampuan apa, kapasitasnya apa? Dia punya ijazah apa? Misalkan Mesir misalkan, atau Lirboyo atau Buiran. Kapan? Tahun berapa? Sekarang jadi apa sekarang? Terus dia aksinya apa selama ini? Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Buah dari aksinya apa? Ini betul-betul pilih ketua PCNU yang luar biasa ini. Pakai makulatul asyarah. Esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi dan reaksi. Paham boten? Itu kalau ngajinya seperti itu barangkali paham nanti. Walhasil, nomor 2, manhajut tadris. Di pondok ada metode mengamalkan ilmunya. Kiainya beri contoh. Qudwah hasanah, tadris namanya. Yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Masya Allah, disiplin. Luar biasa pesantren itu. Coba kalau dulu di Kempak di tempat saya, seberapa jam sebelum azan sudah sudah siap-siap wudu semuanya. Kita azan langsung komat. Disiplin sekali, taat sekali pada kiai. Namanya manhajut ta'dib yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Yang terakhir, manhajut tarbiyah. Tarbiyah apa? Ruhaniyah. Pertama, membentuk basirah. Bal insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap manusia punya basirah, perlu diasah, perlu dipertajam. Fa'alhamaha fujurha taqwaha. Kalau basirahnya tajam, akan tahu mana benar mana salah, mana pas mana enggak pas. Pada basirah yang kedua, istafat pada domir, conscience, moral. Domir istafti qalbak. Al-birru matma'inna qalbuk wal itsmu haka fi nafsik. Tanya pada domirmu, pada conscience yang ada pada dirimu. Kalau yang kamu lakukan dengan tenang, dengan bangga, benar. Kalau kamu lakukan dengan deg-degan, gemetar, deg-degan, maju mundur, itu berarti wal itsm, dosa itu. Kalau setelah itu baru al-fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a, jabr of heart, nurani. Kita yang akan memvonis kita orang baik apa orang tidak baik, benar atau salah, itu fuad.
Padahal fuad ini maka dzabal fuadu ma ra'a. Setelah fuad ini harus tiga ini harus ini. Gelem ora gelem. Santri harus basirah, domir, fuad. Itu manhaj tarbiyah. Lebih dari itu monggo al-asrar, the secret power. Terakhir al-lataif, the soft power. Ini bicara lebih tinggi lagi nih. Walhasil yang tiga harus nih manhaj tarbiyah. Basirah, fuad, domir dan fuad. Apa? The aim of heart, conscience, dan chapter of heart. Itu tiga ini harus diajak dibentuk, diberikan kepada santri supaya kita betul-betul punya alumni yang rohaninya tajam, rohaninya punya basirah yang tajam. Saya kira itu. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.